pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia selalu. Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda tentu saja dalam podcast Infrastruktur, persembahan dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan PIWP2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Tribun Jogja. Dan seperti biasa pemirsa, selama 1 jam ke depan nanti kita akan banyak berdiskusi dan juga untuk tema kita hari ini sangat luar biasa terkait bagaimana pembangunan air minum di Daerah Istimewa Yogyakarta, upaya menuju akses air minum yang aman. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa akses dari air minum yang aman itu bukan hanya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat, tapi juga merupakan amanat dari SDGs Goal 6, serta ini juga merupakan bagian dari target dalam RPJMN 2025 hingga 2029 dan juga RPJPN nomor 48. Ini tentang Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 48 tahun 2024. Nah, namun mungkin yang Anda ketahui juga berbagai tantangan masih kita hadapi. Kemudian nanti kita ingin mengetahui solusinya itu seperti apa, kemudian juga kualitas airnya itu bagaimana. 3 orang narasumber sudah bergabung bersama dengan saya di kesempatan hari ini. Beliau ini juga sangat luar biasa. Di samping saya ada penelaah teknis kebijakan Biro PIWP2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Ibu Lilin Fajarwati SE. Bu Lilin, kabar baik Ibu? Kabar baik Mbak. Baik, cantik sekali hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Kemudian juga di samping Bu Lilin, beliau adalah Kabid Teknik PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Ada Bapak Satrio Hadi Wibowo ST. Pak Satrio, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih semangatnya hari ini ya Pak ya. Baik, dan juga yang sangat luar biasa dari Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau ini adalah Bapak Haji Ispriyatun Katir Triatmojo. Pak Katir, sehat, semangat? Tetap sehat, semangat. Oke, terima kasih juga Pak Katir semangatnya. Nah, ini kan mungkin kalau kita ngomongin tentang air seperti itu, sebelum nanti kita akan fokus ke tema, saya ke Bu Lilin terlebih dahulu, melihat bagaimana air minum yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta secara global dulu deh Bu, silakan. Baik. Jadi air minum di DIY ini memang kalau secara akses layak air minum itu hampir seluruh masyarakat sudah menerima akses layak. Jadi sudah sekitar 96% capaiannya terutama di tahun 2025 ini. Nah, kalau untuk akses layak ini kan memang kita memfokuskan untuk ketersediaan air minum dan juga jangkauan air minum ini meluas kepada seluruh masyarakat terlebih dahulu. Jadi kita layani dengan kalau di DIY pelayanannya bisa jadi PDAM. Kemudian kalau dari masyarakat juga ada swadaya masyarakat, itu ada Spamdes, kemudian ada Pamsimas, kemudian juga masih ada sebagian kecil masyarakat itu yang memang aksesnya masih menggunakan mata air. Kemudian ada juga yang mungkin menggunakan mereka kearifan lokal mereka gitu loh, mengolah air dengan kearifan lokal mereka dari sumur-sumur, kemudian yang belum menggunakan jaringan perpipaan juga masih ada. Jadi kalau secara umum kondisi air minum memang sudah terlayani secara baik di DIY, itu akses layak sudah mencapai 96%. Jadi kebutuhannya sudah tercukupi. Oke, baik. Jadi kalau misalnya dari segi kualitas airnya sendiri bagaimana Bu? Apakah dari setiap kabupaten kota itu berbeda-beda juga dari sisi kualitas airnya juga atau bagaimana? Kalau dari pandangan Bu Lilin terlebih dahulu. Nah ini, jadi tentang kualitas air ini tantangan ya Mbak di DIY. Jadi tahun kemarin itu di bagian kami ada yang ada kajian tentang mengukur kualitas air di DIY, tapi itu terbatas kualitas sungai. Nah itu ternyata hasilnya memang terdapat pencemaran ringan sampai sedang itu di perairan di DIY. Nah salah satu sungai ini kan juga salah satu sumber air minum permukaan yang bisa diolah kemudian menjadi sumber air bersih. Nah ini memang untuk kualitas air ini bukan tantangan sendiri karena sekarang isu pencemaran lingkungan, kemudian isu perubahan iklim ini kan juga mempengaruhi di dalamnya. Kemudian perubahan pola hidup masyarakat, sanitasi juga mempengaruhi terhadap kualitas air minum di Tapi walaupun seperti itu masih layak dan juga aman ya. Karena untuk akses layak seperti tadi itu memang sudah semua menerima. Cuman memang untuk kemudian ini mencapai aman, nah ini kemudian harus dilakukan uji kualitas yang teratur untuk kualitas air minum di DIY. Baik, baik. Saya minta pandangan juga dari Pak Satrio ini dari PDAM Sleman juga kan. Kalau tadi mungkin dari Ibu sendiri lebih ke secara global di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau kondisi yang ada di Sleman sendiri gimana nih Pak? Iya. Sleman sampai saat ini masih tetap melayani masyarakat melalui PDAM-nya. Kita seperti disampaikan tadi, sumber-sumber kita juga
bermacam-macam itu. Ada 3 sumber dari mata air, kemudian dari air permukaan, sungai, kemudian dari sumur di well, sumur dalam, dan yang terakhir adalah adanya peran dari provinsi, adanya spam regional. Nah, ini juga mensuplai kita dalam Karto Mantul ya, Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Nah, ini tentunya kita dalam melangkah ke depan, tadi sudah disampaikan untuk kualitas air aman, memang melalui perpipaan. Tetapi kalau tidak dijaga untuk sumber-sumber produksinya, itu juga menyebabkan kita kesulitan ke depannya untuk secara kualitas air. Nah, PDAM Sleman sampai saat ini masih tetap melaksanakan semua prosedur tentang kualitas itu, tentunya diamanatkan di Permenkes nomor 2 tahun 2023. Di situ ada beberapa parameter untuk uji kualitas air, entah baik itu di kimianya maupun bakteriologinya. Nah, kami ini dari PDAM Sleman melaksanakan amanat undang-undang itu, kita setiap bulan harus di lab. Masukkan setiap lab. bulan, Pak. Setiap Wah, bulan. Ini pengetahuan juga bagi pemirsa ya. Jadi setiap bulannya harus ada semacam uji lab gitu. Betul. Oke. Setiap bulan harus dilaksanakan lab. Lab ini sesuai dengan parameter yang diamanatkan di Permenkesnya tadi. Nah, ada 2 yang menguji kualitas kita. Yang pertama adalah lab dari internal kami, dari PDAM. Yang kedua lab dari luar, dari Dinkes Sleman. Nah, itu kita uji ada 2, satu di produksinya, yang kedua adalah di ujung pelanggan. Nah, apakah lolos tidak sesuai dengan parameter yang diamanatkan di situ. Nah, ini untuk menjaga itu semua, maka PDAM Sleman selalu kita punya SOP untuk bisa aset-aset sarana prasarana infrastruktur kita baik di produksi, transmisi, distribusi sampai ke pelanggan harus kita selalu cek sesuai dengan SOP-nya. Oke, alhamdulillah selama ini tiap bulannya selalu aman terus ya Pak ya? Alhamdulillah selama ini aman, walaupun pada saat-saat tertentu, pada titik tertentu itu pasti akan kita lab lagi. Contohnya sewaktu ada perbaikan di produksi maupun ada perbaikan di transmisi distribusinya, itu pasti akan kecampuran bakteri dari luar, air kotor, itu kita lab lagi dan kita lakukan untuk sesuai SOP-nya, di flushing dan sebagainya. Baik, kalau dari sisi musim gitu pengaruh nggak sih Pak, misalnya terkait debit airnya, musim penghujan dan juga musim kemarau. Kalau hujan mungkin masih aman ya, kalau kemarau seperti itu bagaimana nih Pak? Ada pengaruhnya. Di musim kemarau debit-debit kita itu pasti berkurang kurang lebih sekitar 5%, terutama ada di sumur-sumur dalam. Tetapi di mata air itu cukup signifikan ini. Ya, kalau di mata air ini cukup signifikan, bisa mencapai 20%. Nah, dan di air permukaan ini adalah air sungai. Nah, ini cukup berpengaruh di debitnya. Tapi kalau di kualitasnya itu berbanding terbalik dengan debit. Jadi kalau di musim kemarau airnya itu bagus. Malah bagus ya Pak? Bagus ya. Ya, ini berbanding terbalik ini. Tetapi kalau di musim penghujan, airnya berlimpah tapi kualitasnya malah kurang. Berlimpah tapi secara kualitas menurun. Jadi salah satu contoh di sungai-sungai Bapak, Ibu, jadi di sungai-sungai itu kita kan ngambil air permukaan untuk produksi. Pada musim penghujan turbinnya atau kekeruannya akan sangat meningkat. Nah, ini proses untuk menjadikan air bersih itu akan berat di instalasi pengolahan airnya, di treatmentnya. Jadi
penambahan bahan kimia, disinfektannya, klorinasinya itu ditingkatkan. Baik, malah PR juga ya kalau musim penghujan walaupun debit airnya banyak tapi memang ada yang harus dibersihkan juga betul, ini ya. itu jadi kita harus handal di situ, menyiasati bagaimana pada musim kemarau dan musim penghujan ini. Baik, terima kasih Pak Satrio. Nah ini Pak Katir nih pandangan Dewan sendiri terhadap tadi yang juga sudah disampaikan oleh Bu Lilin dan juga Pak Satrio, ini bagaimana nih Pak? Jadi seperti kita ketahui bersama bahwasanya air adalah kebutuhan hidup masyarakat secara umum ya. Tidak dimanapun kita berada, terutama di Jogja, semua orang pasti butuh air. Nah, kami dalam hal ini dari Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta ini yang membidangi infrastruktur dan pembangunan ini dengan penyediaan air minum yang aman, ini adalah salah satu strategi pembangunan ataupun pondasi pembangunan yang berhasil manakala ini benar-benar bisa dilaksanakan. Nah, aman di sini tentunya istilahnya hajat hidup masyarakat, dalam arti ini masyarakat ketika mau mengkonsumsi air minum yang aman itu tadi, ini kan tidak hanya sekedar kebutuhan saja, tapi juga menentu kualitas hidup masyarakat, menentu kualitas kesehatan dan produktivitas masyarakat. Tadi Bu Lilin menyampaikan kebutuhan air yang layak itu di DIY ada 96% ya kurang lebih yang hari ini. Tapi ketika bicara aman kan kita masih sedikit. Tadi sudah baru sampaikan di Sleman aja baru 14%. Nah ini bagaimana kita dorong posisi aman untuk air untuk masyarakat itu akan seperti apa? Nah ini tentunya banyak melibatkan beberapa stakeholder dan juga masyarakat, tentunya bagaimana pemenuhan air aman ini bisa tercukupi dengan baik. Tapi selama ini kalau mungkin dari sisi kualitas dan lain sebagainya, kalau menurut pandangan Bapak sudah cukup bagus juga nih Pak? Ya, boleh dikatakan bagus juga, tapi kembali lagi perlu ditingkatkan Mbak. Untuk ke arah aman itu kan harapan kita menesok aman. Iya. Di rumah juga pakai PDAM juga ya Pak ya pasti ya? Kalau saya belum, jadi saya masih pakai air sumur. Nah ini mungkin juga nih Pak Satrio, karena memang belum semua itu bisa mengakses PDAM nih Pak. Iya. Jadi yang disampaikan Pak Katir tadi betul. Kalau Bu Lilin menyampaikan 96% persen itu aman, betul, itu keamanannya. Artinya kalau di PDAM Sleman masih 14,5% itu bukan keamanan, tapi cakupan pelayanannya. Oh, cakupan pelayanannya. Sehingga kalau di rumahnya Pak Katir belum menggunakan air dari PDAM, berarti PDAM harus berusaha untuk investasi pemasangan jaringan pipa ke daerah-daerah yang pada permukiman yang harus kita suplai untuk menjadikan masyarakat kita sehat dan sejahtera. Iya, itu jadi peran PDAM pemerintah hadir harus di situ. Oke, baik. Nah, Bu Lilin kalau dari kan ada satu perubahan paradigma juga ya Bu ya, akses air minum dari layak perpipaan menjadi aman perpipaan. Ya ini mungkin juga baru kita ketahui, tapi kita juga butuh penjelasan nih apa sih maksudnya. Kalau misalnya kita sebagai warga masyarakat yang pengen kan cuma airnya ngalirnya deres, kelihatannya jernih, kemudian dari sisi tadi aman perpipaan, layak perpipaan kita kan nggak tahu itu. Nah ini perlu juga untuk dipahami masyarakat. Silakan Bu. Baik, jadi begini. Penyelenggaraan penyediaan air minum pada masyarakat ini baik secara nasional dan di daerah memang mengalami perubahan paradigma tersebut. Jadi dari tadinya itu layak perpipaan menjadi aman perpipaan. Nah ini artinya bahwa dulunya penyediaan air minum kepada masyarakat ini memang dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan air minum tersebut kepada masyarakat terlebih dahulu, dengan kemudian memperluas jaringan perpipaan, kemudian memperbanyak saluran-saluran atau sambungan-sambungan ke rumah, perpipaan ke rumah-rumah, dan ini memang untuk awalnya meningkatkan akses layak air minum terlebih dahulu. Nah kemudian dalam perkembangannya kehidupan semakin modern, kemudian tantangan kehidupan semakin kompleks, termasuk isu tadi pencemaran lingkungan, kemudian perubahan iklim. Nah ini ternyata
membuat pergeseran pola pikir tersebut. Jadi bukan hanya menyediakan akses layak air minum kepada masyarakat, kemudian dengan memperluas jaringan perpipaan tersebut, namun juga memastikan bahwa air yang mengalir di sepanjang perpipaan tersebut itu benar-benar aman untuk dikonsumsi. Oke, adakah mungkin indikator-indikator aman itu seperti apa sih, Bu? Aman itu selain secara fisik, itu air jernih itu selain tidak berasa, tidak berbau, kemudian jernih ya, jernih secara fisik, itu juga bebas dari kontaminasi kimia dan juga bahan mikroorganisme yang berbahaya. Jadi ini kemudian kalau kemarin kita ada kasus ya, mungkin ada keracunan di sebuah sekolah itu kan ketika ada diteliti memang ada kontaminasi bakteri E. coli. Pada itu saat salah mencuci itu. wadah makannya itu ya. Kan dari air ya Mbak. Jadi memang ini akses aman ini ternyata kemudian pergeseran yang terjadi di situ bahwa akses aman untuk air minum itu memang lebih butuh untuk kita peroleh dan kita tingkatkan. Kemudian yang sudah dilakukan selama ini apa Bu misalnya? Untuk akses aman ya. Nah ini kan penghitungan akses aman ini sebenarnya paling gampang ya, paling dekat itu memang kita menghitung dari jaringan perpipaan ya Pak. Jadi karena kalau jaringan perpipaan terutama dari PDAMJ itu memang uji kualitas air sudah dilakukan secara teratur. Tadi Bapak sudah ceritakan ya, dan itu bukan hanya di jaringan perpipaan tapi juga sejak dari unit produksi itu memang sudah diajukan kualitas air, kemudian tantanya di jaringan perpipaan ya Pak, sampai kepada konsumen itu memang harus benar-benar memang aman untuk dikonsumsi. Jadi uji kualitasnya itu mulai dari unit produksinya, kemudian di saluran distribusinya ya Pak, sampai kepada masyarakat itu akhirnya memang ada uji kualitasnya. Bahkan sampai di hidran sambungan ke rumah itu biasanya juga kalau sekarang di Dinkes itu memang sudah diambil uji sampel. Jadi memang harus benar-benar terjamin dari produksinya sampai kepada masyarakat memang harus benar-benar aman. Oke, baik. Dan ini mungkin Pak Satria juga bisa menjelaskan juga proses kinerjanya itu seperti apa, kemudian kinerja produksi gitu Kak, Pak, kemudian juga pendistribusian dari PDAM itu bagaimana? Jadi gini, untuk di PDAM kita melihat dulu dari sumber produksinya. Nah, tadi sudah kami sampaikan ada 4 ya. Nah, kita mulai dari awal, mulai dari deep well dulu. Nah, karena deep well sumur dalam ini rata-rata di seluruh DIY itu pasti akan mengandung bahan kimia seperti Fe, besi dan mangan itu Mg-nya itu tinggi. Tinggi sekali. Itu karena apa sih Pak? Kok kandungannya itu tinggi? Ya karena kontur dari tanah di DIY dulu klaynya Merapi seperti itu. Jadi hampir semua di DIY seperti itu. Nah ini harus kita treatment dulu, harus ada bangunan pengolahan air. Seperti biasa kalau ada bahan-bahan kimia seperti itu, maka langkah pertama adalah kita pasti mempunyai namanya aerator. Nah, aerator ini adalah fungsinya untuk memecah bahan kimia Fe dan itu. Setelah dipecah melalui oksigen aerator tadi, oksigen itu O2, kemudian masuk ke bak pengendap, bak sedimentasi namanya. Itu diendapkan, setelah itu larilah ke namanya bak sand filter. Di situ ada media-medianya untuk memfilter air tadi. Setelah itu baru masuk ke reservoir. Nah, di reservoir kita kasih namanya disinfektan. Oh, ada prosesnya panjang juga ternyata. Disinfektan ini klorin gitu ya. Disinfektan artinya apa? Secara kimia sudah ya, sudah bagus dari air mutu bakunya tadi sudah menjadi lolos dari parameter Permenkes nomor 2 tahun 2023. Tetapi secara bakteriologi kan belum tentu. Nah, itu harus dikasih namanya disinfektan. Nah, itu untuk membunuh kuman-kuman tadi, termasuk bakteri E. coli, bakteri itu coliform dan sebagainya yang masuk itu dibunuh oleh itu. Itu berarti setiap hari prosesnya seperti itu? Setiap hari prosesnya seperti itu. Saya penasaran kelanjutannya. Kita jeda dulu ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di podcast Infrastruktur. Bumi selalu menyimpan rahasia. Di setiap sudut Yogyakarta punya cerita. Aku Fabian, siswa geologi pertambangan. Dan aku suka meneliti bagaimana bumi ini terbentuk.
tanah kelahiranku adalah buku terbuka. Dan di sana ada lembaga yang membantuku dalam meneliti bagaimana bumi ini terbentuk. Namanya adalah Geopark Jogja. Tapi apa sih Geopark Jogja itu? Tapi sebelum ke Geopark Jogja, kita perlu mengenal arti dari Geopark itu sendiri. Geopark atau disebut Taman Hidup adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan yang memiliki situs warisan geologi dan bentang alam yang bernilai. Geopark Jogja adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang geologis. Lembaga ini memiliki tujuan untuk menjaga warisan geologi dan budaya yang ada di dalamnya. Geopark Jogja terdiri dari geosite, geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity yang tersebar di berbagai daerah. Dan yang menjadi favoritku adalah Gumuk Pasir, Parangtritis di Bantul, dan misterinya. Hamparan pasir, luas, bergelombang, seperti padang Sahara. Tapi ini bukan Afrika, ini Yogyakarta. Dan yang membuatnya semakin unik, ia membentuk pola bercan, lengkungan sempurna yang biasanya lahir di gurun kering. Ayo kita telusuri bagaimana alam menciptakan gurun di tanah tropis ini. Gumuk Pasir sendiri terletak di Kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekitar kurang lebih 28 km dari pusat kota Yogyakarta. Gumuk Pasir sendiri adalah bentang alam eolian yang terbentuk oleh angin. Formasi ini lazim dijumpai di gurun kering. Namun, di sini, di tepian Samudra Hindia, ia hadir sebagai bentang alam tropis. Di seluruh dunia, hanya ada sedikit gumuk pasir bercan, dan Parangtritis adalah salah satunya. Gumuk pasir Parangkusumo terbentuk oleh material utama yang berasal dari hasil erupsi abu vulkanik Gunung Merapi yang mengalir dari aliran sungai Kaliopak dan Kali Progo. Sesampainya di pantai, disebarkan di area garis pantai oleh ombak sekaligus angin dari arah tenggara yang bergerak menerbangkan pasir ke daratan dan membentuk gundukan yang kita kenal sebagai Gumuk Pasir Parangtritis. Masyarakat sekitar sering memanfaatkannya untuk kepentingan budaya. Salah satunya adalah labuhan laut. Namun, saat ini kondisinya cukup memprihatinkan. Luasnya yang terus berkurang karena adanya penanaman secara sengaja hingga ancaman kegiatan manusia seperti kegiatan jeep pariwisata yang justru memadatkan pasir, sehingga membuat angin tak mampu membawa pasir dengan baik dan membuat gumuk pasir terkikis secara perlahan. Dan disinilah peran Geopark Jogja dalam menjaga warisan geologi. Geopark Jogja berperan besar dalam menjaga dan melestarikan kekayaan alam dan budaya yang ada di Yogyakarta agar dapat dilihat oleh anak cucu kita. Dan itulah Geopark Jogja, sebuah lembaga yang membantu masyarakat dalam menjaga, mengelola, serta mempelajari kekayaan alam di Yogyakarta. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di podcast Infrastruktur, dan tadi juga banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Satrio. Ternyata proses airnya sampai ke konsumen itu banyak banget ya Pak ya. Betul. Ini berarti nanti setelah dikasih disinfektan kemudian apa lagi? Setelah dikasih disinfektan masuk di reservoir, maka itu didistribusikan melalui perpipaan tadi. Artinya supaya aman, Ya. tidak
kita saluran tertutup, jadi tidak terkontaminasi oleh apapun. Nah itu nanti kita suplai ke yang namanya sambungan rumah, ke pelanggan-pelanggan itu. Nah sehingga kita bisa tahu, tadi sudah kami sampaikan, setiap bulan kita harus lab, uji lab sampling. Jadi di sampling, uji lab mulai dari produksinya sampai ke pelanggannya. Nah ini rata-rata masyarakat kita hampir semua ya di Jogja itu alergi dengan adanya disinfektan tadi ya. Ini perlu saya sampaikan ini. Ya. Padahal disinfektan yang sudah memenuhi Permenkes tadi Bapak Ibu itu memang agak bau sedikit gitu ya karena ada bau klorin gitu. Tapi itu aman malah. Itu aman ya. Karena di situ harus diisyaratkan lolos ujinya itu 0,2 sampai 0,3 ppm atau miligram per liter. Itu baru dinamakan aman. Nah, yang tadi disampaikan fokus kita adalah aman. Nah, kalau kurang dari itu tidak aman, lebih dari itu berarti juga tidak aman. Artinya harus di setting pas itu. Jadi, nah, kita uji coba semua seperti itu. Nah, kita juga mengedukasi kepada masyarakat kita bahwa untuk menggunakan air PDAM. Wah ini saya kan harus direbus dulu, direbus dulu. Nah kita minum kok bau-bau ya supaya tidak bau, begitu keluar dari keran gitu didiamkan kurang lebih 1 sampai 2 menit supaya uapnya klorin itu hilang. Nah, setelah uap klorin ini hilang, baru direbus untuk memasak dan sebagainya. Itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Baik. Terima kasih. Ini salah satu edukasi kita kepada masyarakat, jangan takut menggunakan air dari PDAM kalau berbau klorin. Ya, karena memang itu tadi proses-prosesnya tadi itu ya Pak ya. Karena kalau berbau klorin itu malah yang aman. Malah kalau tidak berbau klorin itu dipertanyakan. Nah, gitu. Baik. Nah ini Pak Katir gimana ya Pak Katir? Mungkin juga dari prosesnya sendiri ternyata panjang banget ya. Kita mungkin juga baru tahu ini juga ya Pak. Nah, kalau dari DPRD sendiri juga bagaimana juga nantinya bisa mampu untuk meningkatkan atau juga mendorong dari akses aman air minum yang ada di daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri. Jadi begini Pak, tadi sebenarnya sangat menarik ya penjelasan Pak Satrio tadi. Jadi kita sadar betul ketika di kami sendiri di rumah kan kita belum ada PDAM betul ya, artinya di wilayah pelosok pedesaan memang seperti itu. Artinya ketika kita memanfaatkan air ya mungkin dari air mineral atau air galon itu. Tapi kalau yang untuk keseharian sehari-hari misalnya untuk mandi ya masih pakai sumur ya. Sama Pak, saya juga gitu. Nah, dalam hal ini mungkin gini, kita mendorong peningkatan akses aman itu tadi. Itu yang memang kalau kita lihat di DIY ini ada beberapa sumber mata air ya, baik itu yang katakanlah dari alih fungsi lahan misalnya, kemudian dari pertumbuhan pariwisata. Pariwisata kan juga nanti akan mengurangi daripada sumber mata air. Kemudian pencemaran domestik dan industri, dan yang keempat adalah banyaknya penumpukan sampah yang ada itu tentunya akan mengurangi kualitas air tanah. Nah, dalam hal ini kami di lembaga DPRD mendorong bagaimana langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan. Yang pertama mungkin yaitu penguatan regulasi, Mbak. Penguatan regulasi pada perlindungan sumber mata air tersebut. Kemudian yang kedua adalah sinkronisasi rencana detail tata ruang dengan rencana perlindungan sumber mata air itu. Kemudian yang ketiga kolaborasi dari pemerintah daerah, kemudian dari PDAM sendiri dan juga masyarakat. Nah, ini untuk apa? Untuk menjaga sumber mata air itu dengan skema mungkin istilahnya intensif di lingkungan setempat. Artinya kolaborasi itu bisa dilakukan baik itu dari Pemda, dari SPAM atau PDAM maupun dari pihak desa ataupun masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah pengetatan perizinan. Itu juga sangat penting pengetatan perizinan. Ini kalau tidak ada pengetatan seperti itu mungkin ya masyarakat akan leleh-lueh. Apapun seperti orang regulasinya itu tentunya pasti akan mereka tabrak. Itu saya kira pandangan kami seperti itu. Tapi kembali lagi kami mendorong dengan diskusi ini sangat menarik sebetulnya untuk ke depan. Manfaat air itu memang sangat-sangat kita butuhkan untuk kesehatan kita juga, Mbak. Artinya masyarakat harus benar-benar kita pahami betul biar arah ke depan masyarakat bisa menggunakan PDAM ya. Mungkin nanti
nanti aksesnya bisa diperluas lagi ya Pak ya untuk jaringan Iya, PDAM itu betul. sendiri. Tapi ngomong nih Pak Satrio, sumber mata airnya itu dari mana sih Pak? Kita penasaran juga nih. Atau cuma dari satu sumber saja atau ada beberapa titik juga Pak? Ya, kalau di Sleman banyak titik ya. Oh banyak titik. Kalau kami sampaikan kalau dari mata air kita ada 2 mata air. Mata air terbesar kami ada di lereng Gunung Merapi. Merapi, oke. Yang namanya Umbul Temanten, itu ada Umbul Lanang dan Umbul Wadon. Dan itu dipakai untuk masyarakat, dipakai untuk Sleman, PDM-nya, dan dipakai juga untuk PDM kota. Oke. Nah, itu karena memang besar ya. Yang kedua kita juga punya namanya mata air Tok Dandang. Nah, kalau dari mata air ini prosesnya simple, tidak serumit di well ataupun dari air permukaan sungai. Jadi kita hanya brown capturing, ditangkap, dipipa, dimasukkan ke reservoir, dikasih disinfektan, sudah selesai. Kenapa? Karena rata-rata dari sumber mata air sudah bagus semua. Sudah bagus semua secara kualitas baik kimianya maupun tinggal bakteriologinya. Nah itu untuk mata air. Untuk di well kita punya, karena kita punya 17 unit pelayanan. Jadi di setiap unit itu pasti ada sumur-sumur produksi kita. Ya, kita Sleman punya 17 kecamatan, berarti ada 12 unit pelayanan, itu ada instalasinya. Nah, yang ketiga adalah air permukaan sungai. Kita punya 4. Nah, kalau air permukaan ini lokasinya berbeda-beda. Kita ada dari Bimo Martani itu ada sungai, di sana ada sungai. Kemudian kita ke unit Sleman itu ada Sungai Denggung gitu, kita manfaatkan, dibangunkan oleh PU juga itu. Kemudian ada di Gamping itu juga ada Sungai Pereng Kembang di sana. Dan ada namanya instalasi yang terbaru adalah instalasi KSPN. Itu pakai Sungai Upakwiyu di sana. Nah, itu dari sungai. Lah, yang tadi kami sampaikan kita harus mengamankan sumber karena untuk ke depan air itu kan semakin sulit. Semakin sulit Bapak nggih. Karena kalau tidak kita uri-uri atau kita intinya kita jaga, semakin sulit kita ke depan. Nah, ini yang disampaikan Pak Kadir tadi sudah betul bahwa kita harus mengedukasi kepada masyarakat dengan suatu aturan-aturan yang mungkin bisa. Dampak dari air sungai sekarang pencemaran tadi disampaikan Bu Lili ini sudah sangat signifikan. Ya, kalau ini tidak secepatnya untuk kita edukasi kepada masyarakat, nanti semakin ke depan air sungai itu tidak akan bisa diolah lagi. Ya, ini orang membuang sampah, membuang apapun ke sungai, termasuk home industri, limbahnya dibuang di sungai. Ini sudah tidak diperbolehkan lagi. Supaya apa? Supaya kualitas dari air sungai itu tetap terjaga. Kemudian sumber-sumbernya yang untuk mengaliri air sungai itu juga masih tetap bagus. Sehingga air ini ke depan masih bisa termanfaatkan untuk masyarakat DIY semuanya bisa dimanfaatkan. Nah, supaya prosesnya tadi yang kami sampaikan tadi, beberapa proses dari instalasi produksi kita tidak berat. Nah, kalau berat nanti maaf, kalau berat kan biayanya jadi mahal. Makin tinggi ya. Makin tinggi gitu. Nanti jangan sampai membebani masyarakat. Betul. Aduh, gitu. naik lagi nih. Betul. Aspek keterjangkauannya kan harus ada. Keterjangkauan artinya masyarakat bisa membayar kontribusi untuk rekening airnya. Oke. Gitu. Baik. Nah, ini kalau dari Bu Lilin sendiri mungkin juga bisa disampaikan ada mungkin kebijakan ataupun juga strategi nih Bu ya yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan air minum di DIY. Ini kan ada nih Pergub DIY nomor 48 tahun 2024. Nah, itu mungkin juga nantinya bisa dijelaskan Bu kepada masyarakat nih Bu, silahkan. Jadi Pergub 48 nomor 48 tahun 2024 ini kan peraturan gubernur tentang
kebijakan dan strategi penyediaan air minum di DIY untuk tahun anggaran 2024 sampai 2028. Nah, ini diharapkan Pergub ini memang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, juga bagi kabupaten kota, dan juga para pihak yang berperan dalam penyediaan air, termasuk PDAM ya Pak. Jadi itu merupakan di sana sudah terstruktur, ada kebijakan, strategi, juga rencana tindak yang bisa dilakukan di dalam penyediaan air minum ini. Nah, salah satunya adalah ini di dalam amanat Pergub itu adanya mendukung atau meningkatkan pelaksanaan atau kegiatan yang ini water safety plan. Jadi water safety plan itu adalah rencana pengamanan air minum. Perlu diamankan juga Bu ternyata air minum ini ya. Perlu direncanakan dengan baik Mbak, karena tadi tantangan penyerahan lingkungan tadi. Nah, ini water safety plan ini adalah rencana komprehensif berbasis risiko untuk memastikan ketersediaan air minum aman, mulai dari asalnya sumber airnya sampai kemudian air minum ini bisa didistribusikan kepada konsumen. Ini kebijakan yang ada di dalam Pergub tersebut. Kemudian yang kedua juga ada kebijakan untuk memastikan bahwa air tersebut cakupan air tersebut dapat sampai ke masyarakat untuk memenuhi 4K. Kriteria 4K ini adalah kontinuitas, kemudian kualitas, kuantitas, dan juga keterjangkauan yang kepada masyarakat luas. Nah, ini kemudian ada juga ini tadi memberikan fasilitasi kepada, karena air minum di DIY ini kan bukan hanya dilayani oleh PDAM saja, tapi kemudian ada swadaya masyarakat, Spamdes, kemudian Spamsimas. Nah, ini meningkatkan memberikan fasilitasi kepada para pengelola Spamdes, kemudian Pameskarta tadi untuk melakukan uji kualitas air secara teratur. Nah, ini kemudian intinya untuk mendorong akses aman air minum tadi. Jadi mulai dilakukan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan juga puskesmas di sekitar Kabupaten Bantul, di Kabupaten Sleman, juga di setiap kabupaten ini untuk kemudian para Spamdes ini pengelolanya bisa melakukan uji kualitas air bersama dengan Dinas Kesehatan tersebut. Baik, ini menggandeng puskesmas juga ya ternyata ya Bu ya. Iya, karena kita bersinergi Mbak. Jadi penyediaan air minum memang harus kolaboratif ya antara pemerintah, swasta dan juga pihak masyarakat tentunya. Oke, nah Pak Satrio, ini kalau tentang proses uji kualitas air minum yang juga telah dilakukan oleh PDAM selama ini seperti apa sih Pak? Yang tadi itu ya tiap bulan sekali akan selalu ada uji lab. Kemudian kalau misalnya sempat nggak sih misalnya ada temuan hasilnya itu tidak seperti yang apa kita harapkan begitu Pak? Pernah. Kemudian apa yang harus dilakukan sehingga masyarakat pun juga masih tetap percaya dan juga aman menggunakan air dari PDAM Sleman? Kita pernah mendapatkan hal tersebut. Jadi tidak seluruhnya uji lab kita berhasil. Ya, mesti ada entah itu 1% atau 0,5% ada kegagalan. Dan kita pernah mendapatkan surat dari pelanggan kami. Surat cinta ya Pak? Surat cinta dari pelanggan kami. Gak cuma kita aja yang dapat surat cinta dari PDAM karena telat bayar gitu ya Pak? Dan surat cinta dari pelanggan kami ini adalah sebuah rumah sakit. Ya, beliau menglabkan sendiri air dari PDAM. Ternyata hasil labnya tidak lolos, ada bakteri kolinya. Nah, di sini kami langsung menerjunkan tim lab kami ke lapangan. Itu di lab tanggal berapa gitu ya, bulan apa, hari apa. Kemudian kita cek lab lagi, ternyata betul. Ternyata 1 hari sebelum pelanggan ini melaksanakan lab, itu ada perbaikan pipa. Jadi di perbaikan jaringan pipa distribusi itu mau tidak mau resiko itu pasti akan ada kemasukan bakteri karena kotor kondisi itu kondisi lapangannya kotor Bapak Ibu. Jadi itu yang harus kita laksanakan SOP, flushing, kemudian peningkatan komposisi disinfektan di produksinya sehingga itu sudah dilaksanakan sehingga pelanggan ini mengelab persis setelah perbaikan. Ya, tapi 1 hari setelah perbaikan kita lab, hasilnya sudah bagus. Itu dibuktikan dengan 2 lab internal kita dan lab dari Dinas Kesehatan Sleman. Nah,
Jadi seperti itu artinya bahwa PDAM ini tetap harus menjaga konsisten dengan adanya SOP, aturan dari perundang-undangan yang ada yang harus dilaksanakan dan dipantau terus-menerus oleh baik pemerintah daerah maupun PDAM itu sendiri untuk mengamankan tadi itu. Oke, kemudian kalau selama ini yang mungkin juga sudah dilakukan dari PDAM sendiri apa sih Pak, selain tadi tiap bulannya selain ada uji lab, kemudian untuk peningkatan kualitas dari sumber air yang ada itu apa saja yang mungkin juga sudah dilakukan? Betul. Peralatan kita itu yang tadi kami sampaikan bahwa instalasi pengelolaan air itu dibangun ya 2-3 dekade yang lalu lah. Itu di tahun 80 sampai kurang lebih tahun 90. 80-90-an. Iya, betul. Itu dibangunkan oleh PU Direktorat Cipta Karya Provinsi. Ya, kemudian diberikan hibah ke Pemkab dan dibentuklah PDAM untuk mengoperasionalkannya. Nah, berurutan dengan waktu ini tentunya suatu alat itu pasti akan mengalami penurunan degradasi penurunan tentang kehandalan dari peralatan itu. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas. Nah, di produksi. Artinya apa? Artinya PDAM harus melaksanakan repair, maintenance, upgrade untuk bisa air yang diproduksi ini tetap bagus. Alatnya ganti, direparasi atau gimana Pak? Ada yang diganti, ada yang disempurnakan, ada yang diperbaiki. Nah, itu. Jadi dengan bertambahnya zaman kita juga ada namanya teknologi baru, sehingga sudah tidak lama lagi ini teknologi baru ini semuanya sudah memakai sistem SCADA terintegrated gitu ya. Kita bisa mengetahui kadar klorin kita, kekeruan kita, kemudian itu hanya dari layar saja. Nah, gimana prosesnya Pak kalau kita dari layar? Itu semua peralatannya sudah tersensor. Jadi sudah terpasangi oleh sensor, kita akhirnya pakai namanya pembubuhan kaporit, klorinasi tadi sudah tidak manual lagi, Ibu. Jadi Bapak sudah nggak manual lagi, tapi kita pakai injek. Namanya itu ada namanya pompa dosing gitu ya, injek itu. Terus harus berapa itu sudah terukur semuanya memakai sistem itu. Jadi bisa kita pantau di situ. Oke, itu alatnya bukan dari Indonesia Pak, dari luar negeri pasti. Beberapa alat dari Indonesia, dari beberapa alat dari luar negeri. Kolaborasi. Kolaborasi ya. Karena kita kan juga harus ada peraturannya, harus pemakaian bahan dalam negerinya harus mencapai sekian persen. Oke, baik. Nah, Pak Katir gimana nih Pak? Kan kita lihat juga dari Pak Satrio, Bu Lilin ternyata memang begitu concernnya ya, begitu seriusnya juga dalam bagaimana menyediakan air minum yang bersih, yang juga sehat dan aman untuk masyarakat. Nah, kalau dari DPRD sendiri kan tadi bentuk dukungannya juga sudah diberikan. Nah, mungkin apalagi yang memang juga harus diperbaiki ataupun mungkin juga yang harus lebih ditingkatkan nih Pak, dari sisi layanan juga atau bagaimana? Ya, kalau bicara itu tentunya kompleks, Mbak. Artinya semuanya harus diperbaiki untuk menuju ke arah aman itu tadi. Nah, di sini mungkin kami juga menyampaikan kebetulan hari ini itu di lembaga DPRD pas barengnya dengan pansus pengawasan terkait dengan pengelolaan air tanah. Nah, ini kan nyambung, artinya kita juga menerima banyak masukan dari masyarakat untuk pengelolaan air tanah ke depan itu akan seperti apa. Karena perda yang kita bahas hari ini itu sudah lama, kalau nggak salah tahun 2012, Perda nomor 5 tahun 2012 tentang pengelolaan air tanah. Nah, ini sekali lagi kami tentunya mengharapkan masukan dari beberapa pihak dan tentunya dari pakar juga bagaimana untuk penyediaan air yang benar-benar terjangkau dengan baik, aman dengan standar-standar yang tadi telah disampaikan. Ini kami sangat mendorong ke arah situ. Oke, tantangannya untuk saat ini apa sih Pak? Ini dalam kalau dari Bapak sendiri? Tantangan maksudnya? Ya, tantangan mungkin dalam bagaimana kita dari PDAM ataupun juga dari masyarakat nantinya bisa mendapatkan kualitas air yang bagus. Sebetulnya gini Pak, kalau tantangan itu sebenarnya tidak begitu tidak kentara sekali, cuman
menurut pandangan kami kurangnya koordinasi, ya, kurangnya koordinasi ataupun kurangnya informasi. Nah, informasi itu penting sekali, manakala kebutuhan terkait dengan air ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yeah. Gitu. Artinya ketika masyarakat ini membutuhkan ODM mekanisme seperti apa, kan kita juga nggak tahu seperti apa persisnya. Okay. Nah, artinya ini memang harapan kami, tentunya Pemda juga punya inisiatif ke arah sana, bagaimana sosialisasi terkait dengan penggunaan air yang aman ini nanti benar-benar bisa menyasar pada masyarakat tingkatan bawah. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Saya juga ingin nanya ke Bu Lilin juga terkait kebijakan yang mungkin juga di tahun 2025 ini sudah terrealisasi itu apa saja. Kita akan hadir usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami di podcast Infrastruktur. Geopark Jogja, harmoni alam, budaya, dan kehidupan masyarakat. Geopark Jogja adalah sebuah inisiatif berkelanjutan yang bertujuan untuk melestarikan warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan kekayaan budaya di wilayah Yogyakarta. Geopark ini mencakup 4 kabupaten, yaitu Sleman, Kulon Progo, Kota Yogyakarta, dan Bantul, dengan luas total 1.696.000 meter persegi. Filosofi utama Geopark Jogja berpusat pada sumbu imajiner yang membentang dari Gunung Merapi hingga Laut Selatan. Garis ini melambangkan keselarasan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Konsep ini telah terwujud dalam bentang alam yang ada, seperti Gunung Merapi, Tugu Jogja, Keraton Jogja, Panggung Krapyak, dan Gumuk Pasir. Kawasan Geopark Jogja menyimpan berbagai warisan geologi yang menjadi bukti dari 4 episode pembentukan dataran Jogja, atau yang disebut sebagai Babat Bumi Jogja. Yang pertama, masa Samudra Purwa, yakni terbentuknya dataran Jogja di Laut Dangkal. Yang kedua, masa Gunung Api Purba. Pada masa ini, terdapat bukti-bukti seperti lava bantal dan batuan vulkanik tua. Yang ketiga, masa Samudra Jaya. Pada masa ini, dataran Jogja kembali dikuasai oleh Laut Dangkal, meninggalkan endapan batu gamping terumbu. Yang keempat, masa Gunung Api Seba. Pada masa ini, dataran Jogja terangkat dan dilapisi oleh material dari Gunung Merapi. Bukti-bukti ini dapat ditemukan di 15 geosite, 5 biosite, dan 4 kultur site, termasuk sumbu filosofi yang telah diakui oleh UNESCO. Keindahan alam, kekayaan budaya, dan warisan geologi ini menjadi daya tarik bagi wisatawan dan pusat studi bagi para ilmuwan, mahasiswa, dan pelajar. Berkat sinergi masyarakat dalam mengelola keragaman ini, Geopark Jogja berhasil mendapatkan pengakuan sebagai Geopark Nasional pada tahun 2025. Pengakuan ini bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Geopark Jogja adalah cerminan dari filosofi kuno Jawa yang menghargai hubungan harmonis antara manusia dan alam dan menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung. Geopark bukan sekedar tempat wisata, melainkan narasi tentang alam yang perlu dipahami dan dijaga. Keterlibatan masyarakat lokal dalam belajar tentang geologi, air, dan lingkungan akan menjadikan mereka penjaga geopark yang bijak. Dengan begitu,
Geopark akan lestari karena dipahami, bukan hanya dikagumi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di podcast Infrastruktur dan kita masih ngobrol nih bersama dengan Bu Lilin, kemudian Pak Satrio dan juga Pak Katir. Nah, Bu Lilin, kalau dari segi kebijakan nih Bu, untuk mencapai akses aman air minum tahun 2025 ini yang sudah terrealisasi itu apa Bu? Oke, baik. Jadi kalau untuk di provinsi, kita tingkat provinsi, ini memang kewenangan penyediaan air minum ini di tingkat regional, ya. Jadi Sispam regional yang ada di Bantar dan juga di Kebon Agung. Nah itu memang jadi kewenangan kita karena lintas regional, lintas wilayah administratif di DIY. Nah ini untuk tahun 2025 ini kita sudah melakukan optimalisasi penggunaan air, pemanfaatan air di spam regional tersebut. Nah ini termasuk ada upaya untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi peningkatan air baku yang dihasilkan oleh spam regional baik di Bantar maupun di Kebon Agung. Nah ini secara teknis sih memang ini ada di BUSDM, dinas teknis terkait. Nah tahun ini nih sebenarnya ada pengadaan dan juga pemasangan pompa intake di spam Kebon Agung. Nah ini untuk membantu memang operasional untuk operasional PDAB Tirta Tamang yang ada di tingkat provinsi. Nah ini juga ada subsidi untuk operasional PDAB Tirta Tamang juga. Dari mana Bu subsidinya itu berarti? Subsidi dari Pemda. Dari Pemda, oke. Jadi untuk operasional PDAB-nya itu untuk pemanfaatan jangkauan meningkatkan jangkauan pemanfaatan air baku di spam regional tersebut. Nah ini juga terkait pemanfaatan air baku ini memang juga sudah dilakukan koordinasi secara intensif rutin gitu antara Pemda juga dengan kabupaten kota karena kan untuk spam regional ini kan pemanfaatan air bakunya di kabupaten kota, kemudian ada di Sleman, kemudian di Bantul dan di kota gitu. Jadi memang untuk teknis kebijakannya ada di BUSDM dan ini sudah dilakukan seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, baik, saya ke Pak Satrio ya. Pak, kalau kita lihat juga dari unit produksi, distribusi dan juga pelayanan nih Pak. Nah selama ini dari PDAM Sleman sendiri apakah ada kendala nih Pak dari sisi tersebut, kemudian juga bagaimana mampu juga untuk meningkatkan pelayanan air minum terhadap masyarakat juga? Kendalanya tadi sudah kita sampaikan bahwa kita mempunyai infrastruktur itu sarana-prasarana 3 dekade yang lalu ya. Mungkin tahun 80, 90-an itu. Berarti mau tidak mau seluruh aset dari produksi dan jaringan juga, jaringan pipa kita, transmisi distribusi, itu sudah lebih dari 30-40 tahun. Berarti harus yang baru Pak ini? Atau gimana? Tidak harus baru, tapi harus peremajaan. Kenapa ini harus kita laksanakan? Karena untuk mengamankan tadi supaya aman tadi, baik di produksinya maupun distribusinya. Nah ini juga menurunkan angka kehilangan air kita. Jadi kalau itu banyak bocor, tidak terdeteksi di jaringan, berarti kehilangan airnya tinggi. Dan itu juga tidak aman, artinya kemasukan dari terkontaminasi bakteri-bakteri tadi. Nah itu harus kita mulai bertahap, kita sudah melakukan pergantian jaringan. Nah kendalanya di situ termasuk faktor masyarakat tadi, cuaca termasuk kami sampaikan bahwa cuaca kemarau dan hujan itu juga kendala bagi kami. Kalau kemarau airnya menyusut debitnya, tapi secara kualitas lebih baik. Cuma musim hujan air melimpah, tapi secara kualitas tidak bagus. Tapi mohon maaf Pak, kalau untuk misalnya ini musim penghujan ini air melimpah, bisa nggak sih misalnya ibaratnya ditampung atau ditabung dulu untuk penyediaan air yang nantinya kita siapkan untuk musim kemarau, begitu bisa nggak sih Pak? Kalau dari sungai-sungai tentunya nanti dari pemerintah ya, mungkin ada pembuatan waduk-waduk baru gitu ya, itu dari pemerintah. Tapi kalau dari PDAM yang terpusat di sumur bor, kita membuat namanya sumur resapan. Oke. Ya,
Jadi di sekitar sumur-sumur dalam kita atau di well ini kita buat banyak sumur resapan sehingga pada saat musim penghujan itu masuk ke sumur-sumur resapan itu. Sehingga pada saat musim kemarau dia tidak aman. Artinya dari sumur resapan ini masih mengandung banyak cadangan air untuk bisa mengisi ke di well-nya. Nah itu. Cuma kalau yang dari mata air ya tentunya kita harus concern dengan pemerintah semuanya, stakeholder terkait, termasuk masyarakat, penghijauan, penanaman pohon gitu ya. Terus ada dari area-area yang mungkin tidak diperbolehkan untuk tadi Pak Kadir ada namanya peraturan tata ruang kota dan wilayah tadi ya RT/RW itu mungkin ini boleh ada bangunan, ini mungkin nggak boleh ada bangunan. Karena apa? Itu catchment area. Jadi daerah tangkapan untuk mata air itu. Jadi gitu tantangannya itu kendalanya ya kami sampaikan seperti itu. Tapi alhamdulillah yang diberikan sampaikan Bu Lilin tadi bahwa DIY sudah mempunyai operator yang namanya spam regional PDAP. Ini memasok kepada kami air bersih yang siap kami luncurkan ke pelanggan-pelanggan. Jadi secara kualitas dari spam regional ini juga cukup bagus, mereka punya lab bagus dan dilabkan baik internal maupun eksternal. Kami juga mengelab airnya dari spam regional secara kualitas juga bagus, kuantitasnya bagus, kontinuitasnya juga bagus. Cuma ya nanti yang perlu diperhatikan karena aset baru, kehandalan dari aset-aset ini perlu ada suatu cadangan-cadangan yang nanti supaya tidak terkendala suplai ke PDAM Sleman, Kota dan Bantul. Baik. Ya. Tapi selama ini Pak kadang tuh yang dikeluhkan masyarakat wah air PDAM-nya mati kayak gitu. Nah itu apa sih Pak yang terjadi sebenarnya? Apakah memang dari airnya itu habis? Atau mungkin juga ada kendala di pusatnya atau gimana nih untuk pencerahan kita bersama Pak? Tidak jarang hal itu terjadi karena kami juga sering banyak mengalami komplain seperti itu. Matinya air PDAM ini mencakup banyak aspek, banyak hal. Yang pertama mungkin ada perbaikan di sumbernya produksi. Perbaikan malahan perbaikan. Jadi ada mungkin pompanya short atau pompanya trouble bermasalah. Ada perbaikan pompa gitu. Nah, yang kedua di transmisi distribusinya jaringannya, mungkin ada perbaikan jaringan pipa pecah gitu. Nah, ini harus dihentikan. Yang ketiga mungkin adalah dari sambungan-sambungan SR atau sambungan rumah pelanggan itu sendiri. Nah, mungkin mereka ada masalah dengan instalasinya, meter dan sebagainya itu. Nah, ini banyak komplain ke kita dan kita harus dalam waktu 1 kali 24 jam harus menghandle itu, harus menginformasikan dan menindaklanjuti itu sesuai SOP kita gitu. Jadi kami mohon maaf tapi kita harus memberikan informasi itu memakai website kita, media sosial, informasi langsung ke pelanggan gitu harus karena keterbukaan informasi. Tapi memang selama ini selalu disampaikan begitu ya Pak. Misalnya memang ada kendala yang terjadi di sana ya. Baik. Nah Pak Kadir, kalau kita ngomongin investasi ya, apakah juga investasi dan sumber pendanaan yang bisa dikembangkan dalam pembangunan spam yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini Pak? Ya, kalau bicara pendanaan, kalau bicara investasi, tentunya kami di lembaga DPRD sekali lagi sangat mendorong dan tentunya karena ini sebagai tupoksi kami juga bagaimana anggaran yang ada di pemerintah provinsi dalam hal ini APBD kan itu juga bisa dimanfaatkan untuk membantu daripada program spam ini. Baik itu APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Kemudian yang kedua bisa juga menggunakan APBN, anggaran dari pemerintah pusat melalui DAK atau skema KPBU dengan KPBU ini sudah didorong oleh pemerintah pusat. Kemudian mungkin bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau pihak lain. Pihak swasta gitu bisa juga Pak? Bisa tentunya. Tapi dalam hal ini kami memang sangat mendorong. Jadi spam ini tidak hanya mengandalkan dari APBD saja, tapi juga punya inovasi-inovasi yang lain biar nanti
ibaratnya gotong royong lah bersama-sama untuk mencapai apa yang diinginkan dalam progres tersebut. Karena begitu, Pak. Oke, baik. Kemudian kalau dari sisi kebijakan yang mungkin juga bisa dilakukan nih Pak untuk bagaimana meningkatkan akses aman dalam penyediaan air minum yang aman, kemudian juga nantinya harapannya kan bisa berkelanjutan untuk masa depan juga nih Pak Katir. Mungkin yang pertama itu apakah mendorong peningkatan pembangunan jaringan. Itu yang pertama. Kemudian menyusun kebijakan tarif yang adil dan berkeadilan. Ya. Kemudian yang berikutnya mungkin digitalisasi dan modernisasi layanan perumdam tersebut. Ini artinya dari beberapa skema itu tadi, ini kan tujuannya sama, bagaimana kita tingkatkan kualitas. Ini tadi. Oke, kalau Pak Satrio sendiri gimana nih Pak untuk peningkatan pembangunan jaringan? Selama ini jaringannya tuh sudah cukup, berlimpah, atau ada yang dikurangi, ada harus ditambah atau bagaimana? Ya, kalau untuk jaringan tadi kami sampaikan kan masih kecil. Kecil ya Pak? Ya, hanya 14,5%. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk. Nah, karena itu diperlukan, sedangkan akses cakupan pelayanan kita juga masih terbatas. Nah, tetap kami kalau dari investasi PDAM juga terbatas. Kami tetap juga menginginkan adanya bantuan seperti Pak Katir tadi sampaikan. Akses dari pemerintah, entah itu pemerintah daerah, APBD-nya maupun dari pemerintah pusat, dari APBN. Karena terus terang Mbak, bahwa pemasangan jaringan pipa ini mahal. Mahal, jadi kita perlu untuk meningkatkan cakupan pelayanan. Seperti rumahnya Pak Katir yang belum mendapatkan akses jaringan perpipaan, supaya mendapatkan akses dan menjadi pelanggan PDAM. Nah, ini diperlukan pemasangan jaringan pipa yang pada sentra-sentra atau stressingnya fokus di permukiman padat. Nah, permukiman padat itu nomor satu, supaya akses air minum tadi bisa terjangkau menurut target dari pemerintah. RPJM-nya berapa persen. Oke, gimana nih pendapat dari Bu Lili? Memang harus seperti itu ya Bu ya, biar masyarakat secara luas nantinya juga bisa merasakan air dari PDAM. Jadi karena memang untuk akses aman ini kan memang jaringan perpipaan terutama dari PDAM ini yang memang sedang menjadi perhitungan untuk kemudian menghitung berapa sih akses aman air minum yang di DIY, terutama menggunakan pendekatan tadi jaringan perpipaan PDAM, karena sudah jelas bahwa kalau PDAM itu memang sudah melakukan uji kualitas air minum. Nah, ini kan memang memang harus ditingkatkan gitu. Tapi karena memang di DIY itu selain dari PDAM itu ada dari Spamdes, ada dari kemudian Pamsimas. Nah, ini juga sebenarnya harus mereka kan juga menyediakan atau mempermudah akses air minum kepada masyarakat ya, terutama memang mungkin di masyarakat yang secara geografis mungkin tidak bisa dijangkau oleh PDAM. Jadi memang mungkin di perbukitan atau di yang memang untuk PDAM ke sana itu memang tadi karena investasinya mahal ya Pak ya. Jadi mungkin masih sulit. Nah, itu kan memang ada swadaya masyarakat di sana. Nah, ini yang kita dorong untuk kemudian mereka itu melakukan uji kualitas air juga. Jadi air yang dihasilkan dari Spamdes kemudian dari Pamsimas ini juga layak dan aman untuk dikonsumsi. Itu kan harus kalau misalnya ada uji kelayakan air itu kan harus ada kerjasama juga misalnya dengan dinas kesehatan, puskesmas juga. Itu prosesnya mudah atau nggak sih Bu? Karena ini ya uji kualitas air minum itu memang harus dilakukan. Nah, ini memang sudah ada fasilitas dari Pemda sendiri untuk di setiap dinas kesehatan di kabupaten kota ini kemudian bekerjasama dengan pengelola Pamsimas atau pengelola Spamdes tersebut, dan ini diberikan kemudahan Mbak. Jadi di setiap puskesmas itu ada namanya sanitarian dan mereka juga bertugas untuk melakukan uji sampel kualitas air itu di beberapa titik. Nah, ini kemudian nanti diarahkan juga untuk mengambil uji sampel ini di setiap titik-titik yang dikelola oleh Pamsimas atau Mamakarta tersebut. Jadi ini masyarakat pun bisa mandiri. Kalau masyarakat seperti rumah tangga sebenarnya kalau mandiri bisa nggak? Mereka menjaga sendiri. Misalnya mereka penasaran ini airku aman apa enggak gitu, terus mereka ternyata ambil sendirilah, aku usikan sendiri bisa sih Mbak. Cuman kan karena mereka dilayani oleh satu organisasi kelembagaan seperti Spamdes tadi ya, mungkin pengelola Spamdesnya yang kemudian bisa melakukan sampling di setiap titik-titik
titik mungkin di mata airnya, kemudian di jaringan distribusi oleh pipa Spamdes tersebut, kemudian dilakukan mereka mengambil sampel di situ, kemudian dilakukan uji kualitas air minum. Oke, baik. Nah, Pak Satrio emang harus memang prosesnya kayak gitu ya, uji kelayakan air itu memang harus dilakukan. Kemudian juga kalau misalnya tadi tidak hanya dari PDAM, ternyata yang dari swadaya masyarakat sendiri pun juga harus yang seperti itu. Nah, anggaran yang dikeluarkan pun juga sebenarnya nggak begitu sedikit juga. Iya, banyak Mbak anggarannya, karena kalau di PDAM namanya uji kualitas itu dari beberapa parameter, kita juga alat itu pasti akan ada kayak semacam obatnya atau katalisatornya untuk kita beli peralatannya, dan itu untuk dari internal. Kalau dari eksternal, dari pihak Dinkes tentunya kita membayar. Nah, membayar satu sampling itu berapa? Untuk seluruh instalasi kita dan sampling pelanggan, itu juga biayanya mahal. Nah, untuk yang Pamsimas atau Spamdes, tadi sudah disampaikan oleh Bu Lilin, difasilitasi oleh pemerintah. Ya. Nah, ini tentunya suatu hal yang sangat bermanfaat bagi mereka, bahwa tidak hanya mendapatkan air saja, tetapi harus ada peningkatkan kualitas supaya aman, karena mereka juga menggunakan perpipaan. Nah, ini harapan saya nanti kalau untuk PDAM jelas kita tetap pada aturan yang jelas, kita dari amanah dari peraturan Permenkes itu tetap kita jalankan, karena kita juga diaudit oleh BPKP. Itu untuk hal tersebut kan diaudit. Sudah disampling belum, oleh siapa, lolosnya berapa, jangan sampai lalai ya Pak ya. Nah, itu kita diaudit sampai auditnya ada gitu. Nah, tentunya dengan Pamsimas nanti pergeseran ini berubah sedikit demi sedikit, nanti akan menjadi kayak di PDAM itu. Tapi kualitasnya pasti akan lebih bagus yang di PDAM ya, karena juga tadi ada uji lab, kemudian ada proses yang tidak begitu sedikit ya Pak, tadi kan Bapak sampaikan begitu ya. Betul, treatmentnya. Nah, rata-rata di Pamsimas atau Spamdes kami melihat itu belum mempunyai peralatan yang seperti itu. Dia hanya mengambil dari air permukaan atau sumber-sumber kecil yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Nah, tapi tentunya ini mungkin secara kasat mata ya jernih, ya tidak berbau, ya tidak berwarna gitu ya. Itu artinya sudah lolos itu ya. Tapi secara bakteriologi kita nggak tahu. Itu nanti itu yang perlu di lab lagi seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Katin, ini kalau dari sisi anggaran gimana Pak di tengah efisiensi saat ini Pak? Ya memang ketika bicara anggaran ini ya istilahnya kebijakan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, ya kita terbuka saja, artinya kita sudah punya banyak program, sedangkan di sisi lain anggaran kita sangat-sangat dibatasi. Nah, tentunya akan kita lihat mana yang skala prioritas dan mana yang mungkin tidak skala prioritas. Nah, dalam hal ini ketika bicara pengelolaan air ini yang menuju ke arah aman, ini bagi saya pribadi kayaknya sangat-sangat penting Mbak, karena ini juga menyangkut hajat hidup untuk kesehatan kita ke depan. Artinya dalam konteks ini kami mendorong sekali bagaimana nanti terkait dengan budgeting anggaran ini juga mendapatkan porsi yang sangat layak untuk program ini. Oke, baik. Nah, Pak Satrio, ini yang menjadi hal yang bikin saya penasaran juga ini, kalau air yang untuk rumah tangga dengan air yang misalnya untuk perhotelan, kemudian untuk restoran, itu apakah air yang sama yang akan didistribusikan, Pak? Ya, kami sama mendistribusikan, karena pelanggan kami itu memang ada dua, yaitu domestik itu rumah tangga, dan non domestik adalah industri niaga perhotelan. Ya, sama. Secara umum sama, tidak ada perbedaan. Nah, cuma yang kami harus memberikan dalam tanda kutip itu, mungkin yang di hotel itu akan kita sampling internal kita lebih rutin, ya, karena bagaimanapun niaga meminta jaminan, insurance, bahwa yang
mereka terima adalah betul-betul air yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Ya. Walaupun kita tidak meninggalkan yang domestik, tetap domestik kita harus cek terus, nggak boleh. Jadi sama, intinya sama. Kita cek terus, lab cek itu artinya kita sampling itu terus. Nah, tapi dalam masalah debit inilah yang mungkin ada perbedaan. Perbedaan, ya betul. Kalau masyarakat mungkin dalam satu hari maksimal itu 1 meter kubik ya, penggunaan airnya di rumah tangga. Tapi kalau di hotel satu hari itu rata-rata bisa mencapai 500 meter kubik gitu ya. Berkali-kali lipat ya, Pak. 200 sampai 500 meter kubik. Ini yang membedakan hanya itu saja. Tapi secara umum pelayanan, kualitas semuanya tetap mengikuti aturan main yang ada kita samakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Satrio, Bu Lilin, dan juga Pak Katir. Nah, ini mungkin sebagai gongnya nih untuk closing statement yang ini disampaikan kepada masyarakat dari Pak Katir dulu, monggo silakan. Ya, terima kasih. Dalam hal ini saya mengajak kepada masyarakat khususnya daerah istimewa Yogyakarta, yuk kita dukung program penggunaan air yang aman ini supaya berkelanjutan, dan tentunya ini sebagai investasi, baik itu terkait dengan kesehatan, investasi produktivitas masyarakat ke depan biar lebih baik dan lebih sehat. Oke. Saya demikian. Baik, terima kasih Pak Katir. Pak Satrio silakan. Saya mengimbau kepada masyarakat bahwa yang sudah terlewati jaringan pipa PDAM, silakan untuk menjadi pelanggan PDAM, karena kami memberikan insurans, memberikan jaminan bahwa air yang kami sampaikan kepada masyarakat itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan aman sesuai perundang-undangannya, sehingga ke depan masyarakat kita menjadi lebih sehat, meningkat derajat kesehatannya. Kalau untuk masalah bau klorin ataupun sebagainya itu tidak ada masalah, karena itu sudah sesuai dengan takaran yang ada, sehingga kalau air dari PDAM bau klorin itulah yang sehat, itulah yang aman. Baik. Kalau tidak ada bau klorinnya malah dipertanyakan. Jangan takut dengan air PDAM. Itu tips Oke, kami. baik. Yang penting airnya bersih, bau, tapi itu bukan berarti tidak layak untuk konsumsi, apa itu malah bagus ya Pak? Hanya bau-bau sedikit, tapi itu hilang setelah diuapkan 1-2 menit. Oke, tiap hari mandi pakai air PDAM, badannya juga celing ya Pak? Betul. Oke, Bu Lilin silakan Bu. Jadi karena penyediaan air minum ini adalah upaya kolaboratif antara pemerintah daerah atau pemerintah, kemudian dengan swasta dan juga masyarakat, maka marilah kita sebagai bagian dari masyarakat ini juga turut untuk melestarikan lingkungan kita, kemudian mulai berperilaku untuk hidup bersih, kemudian menjaga sanitasi yang baik, sehingga kita juga lingkungan kita akan terjaga, dan kemudian sumber-sumber air di sekitar kita juga akan terjaga, sehingga kualitas air minum ini bisa kita nikmati sekarang sampai nanti berkelanjutan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Lilin, Pak Satrio, dan juga Pak Katir sudah hadir di podcast infrastruktur, dan tentunya ini perlu ya partisipasi aktif masyarakat, kemudian kolaborasi lintas sektor juga bagaimana mampu untuk melakukan pengelolaan untuk sumber air yang nantinya berkelanjutan. Baik pemirsa, inilah akhir jumpa kita di podcast infrastruktur, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Artika Amelia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.